Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar di podcast Kotak Misteri. Kali ini kita akan membacakan cerita horor dengan judul Kos 16C. Cerita ini berasal dari tweet Twitter dengan nama akun @trisnaaprilian5. Jika kalian ingin membaca cerita horor lain, bisa mengunjungi akun Twitter @trisnaaprilian5. Sebelum itu, jangan lupa follow Kotak Misteri di Spotify dan subscribe channel YouTube kita, Kotak Main. Di sana kalian tak hanya bisa mendengarkan podcast horor, tapi juga bisa melihat kita main game-game horor yang tak kalah menegangkan dengan cerita-cerita horor yang kami bacakan. Baiklah, ini saatnya mendengarkan cerita dari Kotak Misteri. Sebelum itu, tutup kamar, pasang headset, dan ingat, kalian tidak sendirian. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, aku Trisna. Aku berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tahun 2013, aku resmi menjadi mahasiswi di salah satu universitas di Kota Malang. Saat itu, aku memilih untuk ngekos karena aku belum paham betul seluk-beluk Kota Malang. Kos pertamaku terletak di sebuah gang yang berada di sisi utara kampusku. Tapi, aku hanya bertahan 1 bulan saja karena suatu hal. Setelah hampir 1 bulan kuliah, aku mengenal kakak tingkat yang berasal dari kota yang sama denganku, namanya Mbak Mon. Aku bilang kepadanya kalau aku ingin pindah kos. Lalu, dia mengajakku main ke kosannya. Kebetulan, di sana ada 1 kamar kosong. Dan aku pun menuju ke sana. Kuletakkan helmku di atas spion motor. Lalu, Mbak Mon membukakan pintu. "Mbak, kamar yang kosong di sebelah mana? Terus, kamar Mbak yang mana?" tanyaku pada Mbak Mon. "Kamar yang kosong di samping tempat masak, yang dekat tangga. Nah, kalau kamarku paling depan di sebelah pintu masuk," jawab Mbak Mon. Aku pun segera menghubungi pemilik kos. Karena harganya naik dari tahun lalu, aku meminta waktu untuk mengabari orang tuaku terlebih dahulu. Kebetulan, ada teman SMP-ku yang akan bekerja di Malang. Lokasinya tidak jauh dari kos 16C. Akhirnya, aku mengajak dia untuk ngekos berdua. Beberapa hari kemudian, aku pindah ke kos 16C dengan teman SMP-ku. Sebut saja namanya Nip. Tak lama kami menempati kos 16C, Nip berkata, "Kos ini sebenarnya nyaman, tapi kok ngerasa ada yang aneh ya? Apa cuma perasaanku aja?" tanya Nip. "Perasaanmu aja kali. Soalnya kamu nempatin tempat baru, belum adaptasi," jawabku. Belum genap 1 bulan, Nip memutuskan untuk mengundurkan diri karena ada masalah di tempat kerjanya. Ia pun harus pulang ke kampung halaman dengan membawa barang-barangnya. Jadilah aku tinggal sendirian. 2 bulan kemudian, entah kenapa, aku jadi sakit-sakitan. Badanku sering demam, dan asmaku sering kambuh. Dari kecil, memang aku ada riwayat penyakit asma. Tapi anehnya, sakitku kambuh hanya ketika aku berada di kos. Awalnya, aku mengira karena aku kurang menjaga kebersihan kamar. Sehingga, aku pun membersihkan kamar dari debu, agar asmaku tidak kambuh lagi. Tapi tetap saja, asmaku sering kambuh. Yang membuatku heran adalah inhaler untuk asma
yang biasa aku pakai itu dosisnya tinggi. Biasanya, dengan sekali semprot saja, asmaku bisa meredah. Tapi kali ini, seakan-akan tidak manjur sama sekali. Saat aku memberitahu ayahku bahwa aku sering sakit, beliau jadi khawatir. Kemudian, beliau memutuskan untuk menjemputku pulang. Saat menunggu ayah datang, aku ingin buang air kecil. Ketika berjalan ke kamar mandi, aku merasakan hawa yang aneh. Panas, tapi hanya di tengkuk. Padahal, aku sedang meriang dan merasa kedinginan di sekujur tubuh. Tapi, aku tidak begitu menghiraukannya. 2 jam kemudian, ayahku datang bersama ibu dan Pak D. Awalnya, ayah mengajakku ke rumah sakit, tapi aku menolak. Akhirnya, kami memutuskan untuk pulang ke rumah saja. Ketika sudah di perbatasan kabupaten, ibu mengecek keadaanku. Beliau bilang, "Loh, Duk, ini badanmu sudah nggak panas? Masih sesek nggak?" Tanya ibuku. "Enggak, Bu. Seseknya udah mendingan," jawabku. Ibuku merasa heran, tapi aku yang sudah beberapa kali mengalami keanehan ini merasa biasa saja. Setelah 2 hari, aku sudah sehat dan memutuskan kembali ke Malang. Dan lagi-lagi, setelah sampai di kos, sakitku kambuh. Kejadian ini terulang beberapa kali. Sampai dalam waktu 1 bulan, aku hanya masuk kuliah 4 kali. Karena keanehan ini, keluargaku memutuskan untuk pergi ke orang pintar. Sebut saja namanya Mbah Sum. Sesampainya di sana, Mbah Sum menatap mataku. Sesaat beliau menerawang, lalu bertanya, "Duk, apa kamarmu tempatnya di samping tangga?" Aku sedikit terkejut dan berpikir, bagaimana beliau bisa tahu? Kemudian aku menjawab, "Iya, betul Mbah. Di tangga itu ada penunggunya. Dia suka sama kamu. Apalagi pas kamu sedang datang bulan. Dia suka mendekati kamu terus. Tapi kamu tidak kuat, sehingga kamu jadi sakit-sakitan," kata Mbah Sum. Mbah Sum masuk ke sebuah ruangan. Tak lama beliau kembali dengan membawa gelas berisikan air putih dengan beberapa dedaunan dan bunga di dalamnya. Beliau menyuruhku untuk meminumnya. Mbah Sum berkata, "Duk, sebenarnya penunggu di kosmu itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Ini, badanmu aku pagari, biar makhluk itu tidak bisa menyentuh badanmu. Kamu juga tidak akan bisa melihat wujud mereka. Tapi, kalau nanti ada suara-suara aneh, tidak usah kamu hiraukan, biarkan saja." Beberapa hari kemudian, aku pun kembali ke Malang. Karena tidak lama lagi sudah masuk pekan UAS. Singkat cerita, aku sudah masuk semester 2. Saat itu, pertengahan Januari 2014. Malam harinya,
aku membeli air mineral galon dan kuletakkan di luar kamar karena aku habis membeli beberapa perabotan yang membuat kamarku semakin sempit. Jadi terpaksa galonnya aku letakkan di depan kamar. Lewat jam 12 malam, aku terbangun dari tidurku. Aku mendengar suara benda digeser di depan kamarku. Lalu, disusul ada suara air yang memercik. Aku berpikir kalau suara itu berasal dari galon. Aku bertanya-tanya, siapa yang menggeser galonku? Jika ada orang lewat depan kamar, pasti langkah kakinya terdengar dan akan terlihat bayangan orang lewat dari jendela kecil di samping pintu. Tapi tidak ada yang lewat sama sekali. Mungkin tikus atau kucing. Tapi di kos ini tidak ada yang punya hewan peliharaan. Sedangkan kalau tikus sekuat itukah sampai bisa menggeser galon yang airnya masih penuh? Batinku. Lalu suara itu terdengar lagi. Suara yang sama dari depan kamar. Kemudian disusul suara. Beberapa kali, namun berjeda setiap beberapa detik, berasal dari tangga. Seperti ada orang yang sedang menuruni tangga dengan melompat atau menghentakkan kaki. Tangga itu bukan tangga kayu atau besi yang mudah menghasilkan suara, sehingga jika ada suara langkah kaki agak keras, berarti ada yang menghentakkan kaki. Tapi mengapa dan siapa, batinku? Suara itu berlanjut hingga 10 menit lamanya. Aku mulai takut, namun sangat penasaran. Aku mencoba beranjak perlahan dari tempat tidur untuk melihat siapa yang ada di tangga. Kubuka pintu kamar pelan-pelan. Ketika aku melangkah keluar dari kamar, suara itu masih terdengar jelas. Berarti seharusnya masih ada orang di tangga. Aku menoleh ke arah tangga dan kudapati tak seorang pun ada di sana. Semakin takut, aku berbalik, bukan ke kamarku, tapi ke kamar Mbak En dan Mbak Tam. Aku mengetuk pintunya, tapi tidak ada jawaban. Lalu, aku nekat membuka pintu kamarnya. Aku duduk di lantai kamarnya dengan keringat mengucur deras. Mbak En bangun dan terkejut melihatku dalam keadaan seperti itu. "Hei, kamu kenapa, Tris? Kok pucat begini?" tanya Mbak En. Aku hanya bisa menunjuk ke arah tangga dengan nafas tersengal tanpa mengatakan apapun. "Bentar, aku ambilin minum," kata Mbak En. Mbak En mengambil gelas di rak bawah meja, menuangkan segelas air dari teko, dan memberikannya padaku. Aku meminumnya hingga habis. Lalu aku bilang, "Mbak, besok aja ya ceritanya. Aku masih deg-degan. Maaf." "Iya, nggak apa-apa. Tidur sini aja sama Tam. Aku tidur di bawah,
ada kasur lipat kok. Kamu tidur di atas, biar asmamu gak kambuh. Aku sangat berterima kasih pada Mbak N yang telah mengizinkanku tidur di kamarnya. Sejak saat itu, aku memutuskan pindah ke kamar Mbak Mei. Kebetulan, Mbak Mon sudah pindah dan tidak kos di situ lagi. Alhamdulillah, setelah beberapa minggu, aku pun sudah tidak pernah mendengar suara aneh lagi. Itulah cerita horor kos 16C dari Trisna Brilian 5. Cukup menegangkan bukan? Namun, ini hanya permulaan. Masih ada cerita kelanjutan dari kos 16C yang akan kita bacakan di episode selanjutnya. Kalian penasaran? Nantikan kelanjutannya di podcast Kotak Misteri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Kotak Misteri. Bagi yang belum follow podcast Kotak Misteri, kalian bisa follow di Spotify. Dan kalian juga bisa mendengarkan podcast ini di channel YouTube Kotak Main dalam segmen Kotak Misteri. Untuk kalian yang ingin membagikan cerita horor, kalian bisa mengirimkan cerita ke alamat Gmail kotak.mainhr@gmail.com. Anyway, sekali lagi terima kasih untuk para pendengar dan terima kasih banget untuk @trisna_aprilian5 yang bersedia tweetnya dibacakan di Kotak Misteri. Baik, sekian dari kami. Saya Riza. Saya Prams. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Kotak Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.